Bagaimana ada anggota dewan datang ke lokasi proyek, teriak kencang-kencang, minta view, ada videonya, ada pengakuan dari kanan. Bagaimana ketika ini saya sampaikan kepada forum BK? Iya, Mas, itu tadi teman-teman ya pusaka dan beberapa aktivis menemui pimpinan ini dalam rangka apa ini? Mungkin ini kita sudah sedang live, bisa diceritakan sedikit lah apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Oh, teman-teman dari lintas NGO ini audiensi dengan pimpinan dewan terkait dengan keputusan dari Badan Kehormatan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara AS. Cuman ini deadlock karena teman-teman minta dihadirkan dari personel YBK secara keseluruhan. Sementara pihak pimpinan dianggap cukup ketika dihadapi oleh pimpinan dewan karena pimpinan dewan mewakili kelembagaan dewan secara keseluruhan termasuk PK. Cuman gini, kita mintanya kepada dewan, kita tidak hanya bicara tentang hasil yang konon sudah final, tapi kita bicara proses, bagaimana proses audit potensi pelanggaran kode etik itu terjadi. Kita mintanya ada transparansi, akuntabilitas, sehingga proses itu diketahui oleh publik. Jadi tidak hanya bicara tentang hasil, tapi bagaimana kita bicara tentang prosesnya itu. Artinya permintaan teman-teman harus BK juga ikut mendengarkan dan menyampaikan apa yang dalam proses itu. Iya. Kita ingin klarifikasi beberapa teman-teman kita dengan hasil yang dilakukan oleh BK. Gitu. Artinya sebenarnya apa sih dengan apa yang sudah disampaikan itu, kenapa teman-teman sendiri, teman-teman aktivis ini tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan? Apa sebenarnya yang salah dari situ? Kan ada beberapa revisi dan itu menjadi domainnya pimpinan toh untuk menyampaikan itu misalnya. Ya, jadi gini loh Mas. Siap. Jangan sampai proses pelanggaran kode etik AS ini hanya bekerja pada ranah yang sangat formalistik. Karena begini, potensi-potensi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan itu sangat mungkin akan kita laporkan pula, tidak hanya persoalan AS. Nah, sementara pimpinan dewan kita melihat, ya akhirnya, mohon maaf ya, kena pinjam bahasanya Joshua, kayak jeruk makan jeruk. Mana mungkin mereka akan mengadili, mengaudit sesama anggota dewan. Kita mencurigai proses final itu terjadi negosiasi politik. Karena sangat mungkin kalau kasusnya Agus itu diproses sebagaimana mestinya, ini sangat mungkin saudara AS itu akan membuka kasus-kasus lain yang diduga dilakukan oleh anggota dewan. Nah, akhirnya kan yang muncul proses negosiasi politik. Kita nggak ingin seperti itu. Ya. Oke lah kalau bekerja berdasarkan Undang-Undang MD3 atau Tatip ya. Ya. Tapi kan problemnya masalah pelanggaran kode etik kan nggak hanya terjadi di saudara AS saja. Kita sangat mungkin akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan lainnya. Apakah pertanyaan dari publik, apakah hasil final sebagaimana yang sudah diputuskan oleh BK dan disampaikan oleh pimpinan dewan itu berdasarkan proses negosiasi politik, proses kompromi politik yang ada di internal DPRD antar fraksi-fraksi, antar anggota dewan. Saya yakin seperti yang disampaikan oleh saudara Agus, sangat mungkin dia akan membuka kasus-kasus anggota dewan lainnya. Nah, kita inginnya proses itu tidak terjadi karena prosesnya Agus ini, hasilnya ini tidak karena proses negosiasi politik, proses kompromi politik. Saya tantang pimpinan dewan, coba hadirkan anggota BK. Kita ingin tahu prosesnya kayak apa, sehingga nanti belajar di kasus AS ini, saya juga akan melaporkan potensi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan lain. Mas Lujeng, ini ada satu hal yang mungkin kemarin juga sempat saya tanyakan dan dijawab, kaitannya dengan bahwasannya BK tidak memiliki aturan tata beracara ini. Gimana itu? Kan makanya itu salah satu yang kita bahas tadi. Ini kan kelemahan tatip kita. Sempat kita sampaikan seperti itu. Makanya kalau memang BK tidak memiliki peraturan untuk beracara, kita sampaikan saja ke BK, kita backup, kita dorong perubahan tatip seperti itu. Bahkan saya mengusulkan ada sebuah terobosan. Jadi
dan itu bisa dilakukan semacam kayak bisa jadi jurisprudensi ya secara nasional. Contoh ini loh Mas, ya kepolisian kinerjanya buruk, pelanggaran kode etik itu diawasi oleh Kompolnas, ada. Ya, betul. Hakim ada komisi yudisial, jaksa ada komisi kejaksaan, pegawai negeri ada ombudsman. Nah dewan ini yang ngawasi siapa? Lembaga-lembaga yang sebut saya tadi itu sangat-sangat otonom dan independen. Dan kalau misalkan dewan diawasi oleh sesama dewan, sangat mungkin terjadi konflik of interest yang tidak fair. Nah, saya usulkan seperti hasil pemilu 99 dulu, komposisi anggota Badan Kehormatan itu dari kalangan di luar dewan. 2 dari dewan, 3 itu dari luar, dari akademisi, ada dari kalangan NGO, ada dari Nah, aparat itu nanti penegak tertuang hukum. di mana kalau dengan usulan model kayak gitu? Kalau menurut saya begini, karena ini adalah sebuah terobosan yang demokratis, tidak ada salahnya kita melakukan judicial review terkait undang-undang MP3. Demi apa? Demi tegaknya marwah Ya. lembaga parlemen. Tidak mungkin lembaga parlemen diawasi oleh dirinya sendiri. Sangat tidak objektif, hasilnya tidak akan pernah independen. Ya, betul. Dan hasilnya seperti ini. Saya tanya dengan jenengan, mana ada kasus pelanggaran BK itu selesai secara paripurna? Tidak ada. Oh ya, tidak ada, dan ini juga Tidak mengulang pernah beberapa kasus yang lalu kan, Iya. katanya dengan. Iya. Jadi Nah, sebenarnya salah ini satu hal bisa yang paling pokok juga tata beracara. Kalau tidak ada lah, bagaimana mencara proses? Bagaimana kalau saya misalnya punya laporan, ya apa caranya mereka menangani kalau tidak ada? Nah, iya itu Mas. Tadi ini yang kita sampaikan. Betul. Jadi menjadi blunder lah. Makanya kita minta BK dihadirkan. Kita tidak hanya mengadili mereka, tapi kita juga mendorong mereka bagaimana dia memiliki tata beracara. Ya. Syukur-syukur BK di sini berani melakukan judicial review terkait dengan undang-undang MP3. Oh iya. Ini terobosan yang sangat demokratis menurut saya. Baik, terima kasih Pak Lusiang. Mungkin itu yang bisa. Siap, matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Ya.